warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 31 Maret 2026. Bersama saya Robi Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Satpol PP Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan mengerahkan 29 personel untuk menertibkan spanduk dan baliho di sejumlah jalan protokol. Penertiban dilakukan pasca Idul Fitri guna menjaga estetika dan kerapian ruang publik ibu kota. Sebanyak 40 alat peraga diamankan petugas, mulai dari Jalan Veteran hingga Bintaro Permai. Langkah ini mendapat apresiasi warga karena membuat lingkungan kembali bersih dan tertata. DPRD DKI Jakarta resmi membentuk 5 panitia khusus dan menyampaikan hasil reses dalam rapat paripurna bersama Pemprov DKI Jakarta. 5 pansus tersebut akan membedah persoalan sampah, reformasi agraria, hingga tata kelola perparkiran di ibu kota. DPRD berharap seluruh aspirasi warga terkait infrastruktur dan kesejahteraan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta siap menerapkan kebijakan 1 hari WFH bagi ASN dalam sepekan. Namun, aturan ini dipastikan Gubernur Pramono Anung tidak jatuh pada hari Rabu karena merupakan hari wajib transportasi umum. Kebijakan ini diambil guna mendukung penghematan subsidi BBM nasional dengan tetap menjamin produktivitas pelayanan publik di ibu kota. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menunda pemberlakuan aturan baru penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah umur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan anak-anak di Jakarta, terutama generasi muda, terhindar dari dampak negatif di ruang digital. Jakarta bakal punya aturan ketat terkait penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah umur. Tapi para orang tua juga jangan lupa tetap awasi anak-anak Anda. Kebijakan ini akan diberlakukan menyusul keputusan pemerintah pusat yang resmi membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Dalam PP Tunas tersebut, terdapat data dan poin penting perlindungan digital, diantaranya adalah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk menyediakan fitur verifikasi usia yang ketat. Selain itu, platform digital juga wajib memberikan sistem kontrol orang tua serta melakukan penyaringan konten yang berpotensi membahayakan psikologis anak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan menunda implementasi aturan ini dan akan segera berkoordinasi dengan DPRD. Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, karena bagaimanapun bahaya dari ancaman terhadap persoalan-persoalan yang bisa timbul karena anak-anak belum dewasa kemudian dia mengkonsumsi yang belum waktunya, itu pasti akan memberikan dampak yang kurang baik. Sehingga dengan demikian kami segera akan membuat turunan peraturan untuk pemerintah DKI Jakarta. Nanti kami akan bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta untuk merumuskan itu. Pemprov DKI berharap dengan adanya aturan turunan di tingkat daerah, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih masif dan efektif. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Anjungan Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah bakalan makin cakep nih. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi dengan konsep digital imersif menyambut 500 tahun Kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, proyek revitalisasi diperkirakan menelan dana hingga 77,5 miliar rupiah. Dengan skema pembiayaan gabungan, Pemprov DKI menggandeng pihak swasta untuk mengucurkan dana non-APBD sebesar 50 miliar rupiah. Sementara sisanya akan dialokasikan melalui APBD tahun anggaran 2027.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno optimis dengan sentuhan teknologi modern, Anjungan Jakarta akan menjadi wadah edukasi budaya Betawi yang relevan hingga 20 tahun ke depan. Sudah anak-anak sudah harus punya pandangan seperti itu. Kita mesti siapkan ke digitalnya. Karena itu mau nggak mau, memang itu eranya. Jadi itu yang mesti kita siapkan. Gitu. Kalau dulu mungkin model begini, iya ini konteksnya masih Monas kan. Ini saya bilang nih Monas tuh tiangnya yang belum kelar nih saya bilang nih. Nah ini kita akan segera revitalisasi. Proses penghapusan aset akan segera dilakukan pada April mendatang, dilanjutkan dengan tahap konstruksi pada Juni 2026. Pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu 1 tahun. Sehingga pada peringatan ulang tahun Kota Jakarta ke-500 tahun 2027, Anjungan ini sudah bisa difungsikan kembali sebagai ikon baru wisata budaya di ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Anda baru tiba atau pindah ke Jakarta, jangan lupa lapor diri ke RT RW setempat dalam waktu 1 kali 24 jam setelah tiba. Langkah ini penting agar data kamu tercatat sehingga lebih mudah mengakses berbagai layanan publik di ibu kota. Bagi kamu yang ingin menetap, segera urus pindah domisili ke Dukcapil. Namun, jika hanya tinggal sementara atau kerja atau sekolah, kamu tetap wajib melapor sebagai penduduk non-permanen. Pendaftaran sangat mudah, bisa secara online lewat aplikasi IKD atau datang langsung ke kantor kecamatan terdekat. Yuk, jadi warga Jakarta yang tertib administrasi. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cedi dan tim redaksi yang bertugas undur diri menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.